Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lev Febrianti Fadila dari kelas IF21B. Tujuan dibuatkannya video ini untuk memenuhi tugas pertama dari mata kuliah sistem terdistribusi dengan materi penamaan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengantar penamaan, kemudian karakteristik, yang ketiga ada contoh penamaan, yang keempat ada fungsi dan manfaat, yang kelima ada tantangan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Penamaan dalam sistem terdistribusi. Di sini penamaan sendiri adalah elemen penting untuk mengidentifikasi setiap entitas di dalam jaringan. Misalnya, sumber daya, proses, perangkat, atau data di dalam jaringan. Kemudian, penamaan bersifat individu, yaitu setiap entitas memiliki nama yang unik dan tidak bisa digandakan, tidak ambigu, dan konsisten di seluruh sistem. Kemudian, di sini ada karakteristik penamaan. Karakteristik penamaan sendiri yang pertama ada unik dan spesifik. Nah, setiap entitas dalam sistem terdistribusi memiliki nama yang unik dan tidak bisa dipakai oleh entitas lain. Nama individu ini bersifat tetap atau immutable, yang berarti setelah ditetapkan nama tersebut tidak dapat diubah. Contohnya di sini ada UUID. UUID ini yang digunakan dalam banyak sistem distribusi untuk memberikan identitas unik secara global kepada setiap entitas. Kemudian yang kedua ada tidak bergantung pada lokasi. Nah, penamaan individu memisahkan identitas dari lokasi entitas. Nama entitas tersebut tidak berubah meskipun entitas tersebut berpindah dari satu node atau lokasi ke node lainnya di jaringan. Contohnya di sini yaitu ada nomor telepon atau alamat email yang tetap sama meskipun pengguna berpindah jaringan atau lokasi fisik. Nah, yang ketiga di sini ada persisten atau dinamis. Penamaan individu dapat bersifat persisten atau dinamis tergantung pada kebutuhan sistem. Nah, persisten sendiri di sini berarti nama tetap sama sepanjang waktu dan tidak berubah. Kemudian, dinamis berarti nama atau identitas entitas tidak dapat berubah tergantung pada kondisi tertentu, seperti alamat IP yang berubah sesuai konfigurasi jaringan. Nah, contoh dari persisten yaitu nomor seri produk, di mana setiap produk memiliki nomor unik yang tidak berubah. Kemudian contoh dari dinamis yaitu alamat IP dinamis yang berubah berdasarkan jaringan. Yang keempat, di sini ada transparansi dalam akses. Penamaan individu memungkinkan transparansi dalam sistem terdistribusi. Artinya, pengguna atau aplikasi tidak perlu mengetahui lokasi fisik dari entitas yang diakses. Sistem hanya memerlukan nama unik tersebut untuk berinteraksi dengan entitas tersebut. Nah, contohnya di sini adalah pada sistem file terdistribusi, yaitu sebuah file mungkin tersebar di banyak server, tetapi pengguna hanya perlu mengetahui nama file tersebut tanpa memperdulikan di server mana file tersebut disimpan. Yang kelima, di sini ada keabadian nama atau immutability. Nama individu dalam beberapa konteks seperti dalam sistem autentikasi atau perangkat keras sering bersifat immutable. Sekali nama diberikan, tidak bisa diubah sepanjang umur entitas tersebut. Contohnya di sini ada alamat MAC dari sebuah perangkat keras yang embed di dalam chip jaringan perangkat tersebut, yang unik dan tetap sepanjang usia perangkat.
Nah, selanjutnya ada contoh penamaan. Di sini yang pertama yaitu ada UUID atau Universally Unique Identifier. Ini adalah salah satu contoh paling umum dari penamaan individu yang bersifat global. UUID ini sering digunakan untuk mengidentifikasi objek data atau pengguna dalam database terdistribusi atau layanan cloud. Yang kedua, di sini ada MAK atau MAK address atau Media Access Control Address. Adalah contoh penamaan unik pada level perangkat keras. MAK address digunakan untuk mengidentifikasi perangkat secara unik di jaringan lokal. Kemudian yang ketiga ada nomor seri produk. Dalam dunia manufaktur dan produk fisik, setiap item biasanya diberi nomor seri unik untuk memastikan identitas individu item tersebut bisa dilacak. Ini berlaku untuk perangkat keras, perangkat elektronik, dan barang-barang produksi lainnya. Nah, kemudian ada fungsi dan manfaat. Di sini fungsi dari identifikasi unik. Penamaan individu memungkinkan identifikasi yang unik, menghindari kebingungan dan duplikasi identitas dalam sistem yang kompleks. Kemudian yang kedua ada transparansi lokasi. Entitas dapat berpindah lokasi tanpa mengubah identitas, memudahkan akses dan pengolahan. Kemudian ada keamanan autentikasi, yaitu penamaan individu yang sering digunakan dalam sistem keamanan dan autentikasi untuk memastikan bahwa entitas tertentu, misalnya pengguna atau perangkat, dikenali dengan jelas dan tidak ada kesalahan identifikasi. Kemudian yang keempat ada manajemen data terdistribusi. Dalam sistem manajemen data terdistribusi, penamaan individu membantu dalam mereplikasikan data dengan nama unik, memastikan salinan dikenali sebagai entitas yang sama di seluruh node. Nah, di dalam penamaan sistem terdistribusi ini ada pun tantangannya, yaitu yang pertama ada konflik nama. Jika penamaan individu tidak diterapkan dengan benar, dapat terjadi konflik nama di mana lebih dari satu entitas memiliki nama yang sama. Untuk menghindari hal ini, sistem perlu menggunakan algoritma yang menjamin keunikan penamaan, misalnya UUID. Kemudian yang kedua ada skalabilitas. Skalabilitas ini sering bertambahnya jumlah entitas dalam sistem terdistribusi. Sistem penamaan individu harus tetap skalabel untuk menangani jumlah nama yang terus bertambah tanpa menurunkan kinerja. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulannya bahwa penamaan yang bersifat individu dalam sistem terdistribusi memastikan setiap entitas memiliki identitas unik, yang memungkinkan identifikasi dan akses yang efisien tanpa memandang lokasi fisik entitas tersebut. Hal ini penting untuk menjaga konsentrasi, transparansi, dan keamanan di dalam lingkungan sistem yang kompleks dan tersebar. UUID, MAC address, dan nomor seri adalah beberapa contoh umum dari penamaan individu yang digunakan untuk memastikan keunikan di seluruh sistem. Mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang penamaan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.